kami akomodasi adalah magang pertama, yaitu yang minimal 4 bulan dan maksimal 6 bulan. Dan juga kegiatan magang dilaksanakan pada hari kerja, kecuali ada kesepakatan sendiri ya nanti di IA, di Implementation Agreement. Karena misalnya ada memang sektor-sektor yang tidak bekerjanya tidak pada saat hari kerja gitu ya, tidak Senin sampai Jumat, tapi ada yang bekerja Sabtu Minggu seperti sektor-sektor seperti event organizer gitu ya. Mereka biasanya Sabtu Minggu kerja dan Senin Selasa libur, biasanya begitu. Nah, itu silakan saja ditulis di nanti ini implementation agreement-nya. Dan jam kerja magang berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan ketentuan maksimal 40 jam per minggu atau 8 jam per hari. Dan juga kepastian lokasi magang harus ditetapkan sebelum mahasiswa mengikuti program pembimbingan magang. Jadi jangan kalian keterima dulu baru nanti ditempatkan di mana. Tidak bisa begitu kalau magang ya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman menemukan perusahaan yang seperti itu, sebaiknya ganti perusahaan saja kalau memang dari awal tidak mendapat kepastian. Dan juga peserta magang wajib menaati jadwal kerja yang ditetapkan oleh perusahaan tempat magang, termasuk hari kerja, jam kerja, waktu istirahat, serta ketentuan lemburnya apabila berlaku. Makanya untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah magang ini tidak boleh dibarengan dengan mata kuliah yang ada kelasnya. Jadi apabila selama pelaksanaan magang mahasiswa masih harus menempuh mata kuliah, maka jumlah maksimal mata kuliah lain yang dapat diambil adalah 2 mata kuliah saja dan ini juga boleh ambil ada di kelas gitu ya. Jadi kami tidak mau menerima komplain dari perusahaan kok ini mahasiswanya sering pergi alasannya kuliah. Karena banyak ya terjadi seperti itu. Nah, padahal kalau di kami di Depkom itu kalau yang sedang ambil magang mengambil surat pengantar magang ya, itu sudah ada nota dinas dari departemen dan lain-lain. Nah, kemudian syarat peserta magang, teman-teman sudah lulus minimal 100 SKS ya, dan saya yakin angkatan 2023 eh, sudah lulus semua gitu ya. Kemudian, mata kuliah magang wajib didaftarkan dalam KRS pada semester yang bersangkutan atau pada semester berikutnya kalau misal yang magang yang dilaksanakan itu pada masa libur semester seperti sekarang ini. Cuma kan memang kalau dulu ketentuan magang itu 1 bulan ya, maka waktu masa libur semester itu bisa selesai. Tapi sekarang kan 4 bulan, jadi mau nggak mau pasti melewati semester berjalan. Makanya tidak boleh ambil mata kuliah yang ada kelasnya gitu ya teman-teman. Nah, selain itu, tugas dan kewajiban menyelesaikan proses registrasi akademik dan mengisi KRS melalui sistem Cyber Campus V2 ya, nanti ada penjelasan di belakang ya. Dan juga mengurus beberapa syarat dan apa namanya? Syarat administrasi yang memang harus dipenuhi. Salah satunya adalah menyelesaikan dokumen kesepakatan kedua dengan institusi magang sebelum kegiatan magang dimulai dan itu dilihat di lampiran 1. Kemudian menyusun karya akhir dalam bentuk laporan magang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh program studi ada di bagian 5. Dan kemudian di akhir kegiatan magang, teman-teman harus menyusun yang namanya lab kerma sebagai bukti. Semua teman-teman syarat administratif sudah ada di panduan ini, di link itu, dan semua formatnya mulai dari eh, kesepakatan kerjasama magang, laporan kerjasama itu sudah ada di linknya. Dan ini hak dan juga perlindungan etika bekerja, silakan teman-teman dibaca sendiri ya. Dan instansi tempat magang juga. Dan pastikan nanti tempat magang kalian itu mau menandatangani kesepakatan kerjasama seperti yang tertera pada lampiran 1. Bentar, saya stop share dulu. Salah. Lampiran ini udah kelihatan belum ya? Bentar. Biasanya kok nah, ini adalah dokumen pertama yang nantinya harus teman-teman penuhi ya, yaitu perjanjian implementasi antara program studi S1 Ilmu Komunikasi dengan institusi mitra. Silakan ditulis dan silakan
cantumkan logonya di sini. Dan nanti teman-teman silahkan isi nama kalian ya dan juga nama instansi di tempat kalian magang dan juga person in charge-nya. Periode magangnya sampai kapan? Dan ini harus ditandatangani oleh tiga pihak yaitu Bu Titi, kemudian dari pihak perusahaan dan juga Budina. Nah, tugas kalian hanya mengisi datanya dan juga nanti meminta tanda tangan meminta nomor surat dari perusahaan ya, nomor surat dari perusahaan dan juga meminta tanda tangan dari pihak perusahaan. Untuk tanda tangan Budina dan juga Bu Titi adalah urusan kami ya sebagai tim dosen magang dan juga nanti akan kami kembalikan lagi ke kalian untuk dibubuhkan materai digital satu saja di tengah. Nah, pastikan setiap instansi tempat kalian magang itu mau menandatangani ini. Otherwise, kalau misal perusahaannya tidak berkenan untuk menandatangani ini, maka nilai magang kalian tidak bisa maksimal karena ada dokumen administratif yang tidak terpenuhi. Kalau misal ada pertanyaan, Mbak, perusahaan punya format IA sendiri, misalnya format perjanjian implementasi sendiri, apakah boleh? Diperbolehkan selama ada materai dan juga memang ditandatangani dua pihak, pimpinan dua pihak ya, Bu Dina dan juga atau Bu Titi gitu ya. Yang kalau di kami mungkin lebih tinggi ke Bu Dina ya karena wakil dekan gitu. Dan kalau misal ini kan format digital ya teman-teman. Dan kemarin menurut pengalaman yang kemarin ada perusahaan-perusahaan yang maunya tanda tangan basah. Boleh juga itu tanda tangan basah silakan dikumpulkan di meja saya. Untuk nanti teknisnya bagaimana, untuk yang minta tanda tangan basah, maka kita akan koordinasi di grup yang lebih lanjut gitu ya. Yang jelas diutamakan yang digital dulu supaya mudah, supaya tidak ruwet ya. Karena kalau misal memang tanda tangan IA yang hard file, yang tanda tangan basah itu ada prosedur tersendiri. Gitu teman-teman. Ini nantinya yang harus kalian lakukan dan juga dikumpulkan ke kami untuk minta tanda tangan Bu Dina dan juga Bu Titik. Kalau misal eh, apa namanya perusahaan belum mau menandatangani, misalnya dari perusahaan butuh tanda tangan dari pihak fakultas dulu, Mbak, misalnya kayak gitu, silakan diisi aja datanya dulu yang lengkap gitu ya, supaya kami ajukan dulu tanda tangan dari kampus, baru tanda tangan dari perusahaan itu jauh lebih mudah. Itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini sih Oke. Mbak Rani mau Ya. bertanya. Mm-mm. Untuk implementation agreement ini kan tadi Mbak Rani sempat bilang kalau misalnya tidak terpenuhi akan ada nilainya kurang maksimal gitu. Yap. Kira-kira bobot bobot penilaian untuk IA ini berapa persen Mbak dari total keseluruhan IA laporan itu Mbak? cukup besar ya. IA dan lab kerma itu cukup cukup besar. Yang jelas kalau misal kalian tidak ada IA atau lab kerma itu nilai magang kalian yang dari pihak Depkom itu bisa turun ke AB. Memang. Cuma kan masih di rata-rata dari nilai perusahaan juga ya. Tuh. Ah, begitu. Baik, Mbak. Kalau misalnya dari perusahaan tetap misalnya kekeh gitu, Mbak, untuk tidak memberikan tanda tangan bah dan malah justru mengajukan perjanjian kerjasama dengan fakultas, apakah itu diperbolehkan, Mbak? Gimana gimana? Maunya MOA ya, dari fakultas gitu tah. Iya, betul. Nggak apa-apa juga, silakan disampaikan nanti ya. Oh, begitu. Baik. Karena ya memang kita memang tidak bisa ini ya, maksudnya menyamakan kondisi setiap perusahaan. Ada memang perusahaan yang mintanya, oh nggak mau pakai IA sama departemen, maunya ada MOA-nya juga gitu. Itu bisa nanti kita tindak lanjuti. Tuh. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, Gusti, Ayu, Selamat malam Mbak Rani, apakah suara saya terdengar? terdengar. Iya, izin bertanya Mbak. Kalau Mm-mm. misalkan kan saya sempat baca yang IA itu kayak misalkan jam kerjanya apa hari kerjanya Senin sampai Jumat katakanlah. Nah, misalkan dari tempat kerja saya itu ada beberapa yang mau diubah itu alurnya saya ke visip dulu izin buat kayak ini perubahan yang diminta diminta sama tempat kerja saya terus saya minta tanda tangan ke Budina atau Bu Titik baru ke pihak tempat magangnya atau ke tempat magangnya dulu baru ke pihak kampus ya Bu? Mbak, maaf. Terima kasih. Oke. Kalau misal ada perubahan, misalnya dari perusahaan itu minta ada perubahan klausul gitu ya.
Nggak perlu ke kampus, kamu tanyakan aja di grup. Nanti kan ini kan sementara grup masih tak lock untuk ini ya hanya admin. Nanti kalau sudah minggu keberapa saya buka gitu ya. Nah nanti kalau misal ada perubahan klausul silakan disampaikan aja di grup atau misal minta izin untuk Japri untuk koordinasi perubahan klausul itu nanti sampaikan ke saya aja mana aja yang mau diubah. Dan apa boleh itu langsung aja nanti. Kalau misal boleh itu silakan diubah sesuai kepentingan perusahaan juga gitu ya. Nah, kemudian kamu upload nanti kita ada G-Sheet ya, Google Sheet yang untuk mengumpulkan itu. Nah, tugas dari mahasiswa hanya minta nomor surat dan tanda tangan dari perusahaan. Untuk tanda tangan Budina sama Bu Titi itu kami yang akan mengurus. Jadi nggak satu-satu kalian minta tanda tangan ke Bu Titi dan Budina. Gitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, ya memang IA ini agak complicated ya, teman-teman ya. Oke. Saya lanjut dulu ke yang pedoman. Ya tadi ya kesimpulannya kalau misal ada perusahaan yang minta, oh ada kan atasnya IA itu memang MOA ya teman-teman ya. MOA itu adalah kepanjangannya Memorandum of Agreement, yang mana itu dilaksanakan dengan fakultas yang dengan tanda tangan dekan gitu. Nah memang ada perusahaan seperti TVRI ya itu maunya pakai MOA, itu juga diperbolehkan, boleh kalau mau ya silahkan dikoordinasikan nanti di grup gitu ya. Dan kemudian kalau misal ada perubahan klausul bagaimana Mbak? Boleh juga. Silakan dikoordinasikan apakah diperbolehkan untuk perubahan klausul yang semacam ini gitu ya. Misalnya harinya, kemudian jam kerjanya karena ya tadi ada memang sektor-sektor yang kerjanya weekend syarat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, prosedur pendaftaran di perusahaan tempat magang, teman-teman memang mencari sendiri. Kami tidak mengirimkan atau mendelegasikan seperti di SMK atau di vokasi ya. Jadi teman-teman secara mandiri. Oh iya, Mbak Intan, kenapa? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Makasih Mbak Rani, mumpung tadi masih di tahap IA, nanti sebelum Ya. kelulusan aja, biar nanti juga tidak ada pertanyaan dari teman-teman nanti pas waktu proses. Pastikan teman-teman nanti untuk yang tanda tangan itu selevel manajer ya, itu. Jadi bukan supervisor kalian. Kalau untuk IA ya, jadi jangan minta supervisor atau mentor kalian yang menandatangani itu harus level manajer atau bahkan mungkin kalau mau di atasnya itu juga nggak apa-apa. Intinya selevel harus di atas paling nggak tuh manajer gitu ya. Terus tadi Mbak Rani udah sempat info soal lab kerma tadi. Belum sampai. Belum ya, nanti kalau pas waktu lab kerma aja. Tapi mungkin sekalian aja jam in untuk yang lab kerma. Nanti kalau waktu Mbak Rani sudah menjelaskan tentang lab kerma, teman-teman juga perlu tahu bahwa di situ juga harus ada tanda tangan dan usahakan tanda tangannya sama seperti yang menandatangani IA gitu ya. Jadi kalau yang tanda tangan di IA-nya manajer ya berarti di lab kermanya juga manajer gitu ya. Lalu nanti ada tanda tangan berikutnya yaitu tanda tangan mungkin di form penilaian magang. Nanti Mbak Rani akan menjelaskan lebih detail soal itu. Tapi mungkin saya nambahin aja dari sekarang bahwa kalau untuk tanda tangan di penilaian magang itu baru boleh mentor, enggak apa-apa ya. Jadi supervisor, mentor itu boleh di penilaian magang karena memang mereka yang menilai di perusahaan atau organisasi tempat teman-teman magang. Tapi terkhusus untuk IA dan lapor itu ya teman-teman. Terima kasih Mbak Rani. Thank you, Mbak Intan atas tambahannya. Nah, karena sekalian ngomongin lab kerma ya. Jadi, tadi yang namanya IA itu di akhir harus disertai dengan adanya laporan kerjasama, teman-teman. Dan ini semua dokumen hukum ya, dokumen legal yang memang ditetapkan oleh universitas gitu ya. Makanya tanda tangan kenapa tanda tangannya itu khusus gitu ya. Bentar. Mana ya? Kok keliru? Oke, ini dia. Nah, ini format permanya itu sudah ada di link juga.
Nanti judul kerjasama magang mahasiswa dan ini kalian isikan dan juga IA-nya nomor surat dari perjanjian kerjasamanya itu nomor berapa gitu ya dan nomor surat itu juga kami yang nanti akan mintakan ke fakultas. Jadi kembali lagi kalian hanya mengurus yang dari perusahaan ya logo, nomor dari perusahaan dan juga tanda tangan dari perusahaan. Kemudian mitranya. Nah, di sini ada tanda tangan saya dan di sini tadi yang disampaikan oleh Mbak Intan ya bahwa yang tanda tangan di IA itu harus sama dengan yang tanda tangan di Laker Dekan 3 FISIP ya sesuai dengan yang ada di IA gitu ya teman-teman ya. Tapi ini dikerjakan setelah magang kalian selesai. Jadi IA itu dikerjakan di akhir magang. Jadi nanti akhir Agustus kalian setidaknya harus sudah mengumpulkan IA. Setidaknya kalian kalau misal dari perusahaan belum mau tanda tangan, misalnya harus ada tanda tangan dari kampus dulu. Nah, akhir Agustus itu kalian harus mengumpulkan at least ya, akhir akhir Agustus atau pertengahan lah ya setelah KRS lah pokoknya setelah setelah mulai mulai perkuliahan itu jadi teman-teman semuanya mengumpulkan saja kalian sudah apa namanya nama institusi mitra kalian kalian magang di mana gitu ya terus ini diisi dulu nama mahasiswa nama instansi periode magangnya diisi dulu semua gitu ya belum ada tanda tangan misalnya ini bisa dikumpulkan ke Google Sheet yang nanti akan di-share berikutnya dan kami proses tanda tangan dari kampus dulu, baru kalian memproses tanda tangan dan nomor surat dari pihak perusahaan supaya lebih cepat gitu ya, teman-teman. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau lihat seperti apa G-sheet-nya yang di semester lalu, kurang lebih seperti ini. Memang banyak sekali yang harus dikumpulkan ya. Nah, ini yang semester lalu, jadi atas nama ini, NIM-nya, nama instansinya, kemudian posisi atau divisi, job desk-nya. Nah, ini ada kolom-kolom untuk pengumpulan ya. Link file IA magang, link file Laperma, terus dosen pembimbingnya siapa. Kemudian nanti juga ada UTS ya, teman-teman. Tapi UTS itu yang dikumpulkan adalah ini berkas-berkas kalian melamar ke tempat magang, yaitu CV, surat lamaran, kayak gitu-gitu. Jadi kalian mengumpulkan apa saja yang kemarin dibuat untuk melamar ke tempat magang. Kemudian form konversi dan juga laporan magang yang paling terakhir ya, form konversi dan juga laporan magang. Jadi nanti ada G-sheet semacam ini untuk semua menjadi pusat pengumpulan dokumen-dokumen administratif administratif terkait magang, teman-teman, gitu ya. Oke. Nah, itu tadi eh, ini silakan teman-teman dibaca ya. Nanti penunjukan pembimbing magang juga dari saya selaku PJMK. Saya assign begitu teman-teman sudah mengisi data di G-Sheet dan sudah KRS ya, sudah KRS dan sudah mengisi data di G-Sheet. Itu terus saya bisa assign pembimbing magang. Nanti pembimbing magang akan membuat grup sendiri-sendiri ya. Dan di situ kalian sudah mulai juga melakukan pembimbingan magang. Cuma memang yang di Lab Kerma itu ditulis atas nama saya saja selaku PJMK supaya lebih mudah ya nanti untuk pengurusan administrasinya. Gitu. Nah, teman-teman, pedoman penulisan laporan magang ini nanti ada bimbingan dengan masing-masing pembimbing, tapi yang jelas teman-teman harus mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah dulu secara font dan lain-lain. Dan laporan magang itu sebenarnya diujikan dalam sidang karya akhir seharusnya, tapi mostly kita pakai paper based, tidak ada sidangnya. Nah, sistematika laporan magang itu terdiri dari pendahuluan ya. Dan pendahuluan ini, mohon maaf, bentar minum dulu ya.
Nah, laporan magang itu untuk pendahuluannya, latar belakangnya bukan berisi mengenai kenapa kok magang itu penting ya, teman-teman ya. Karena kita juga sudah tahu kalau magang itu penting, sehingga ya kita minta kalian wajib magang gitu. Jadi kami para dosen tidak perlu diingatkan kenapa magang itu penting, intinya begitu. Jadi silakan teman-teman menuliskan latar belakang pemilihan instansi tempat magang dan juga ekspektasi yang diharapkan dan penjelasan mengenai keterkaitan pemilihan instansi magang dengan rencana karir dan juga potensi peran dan posisi magang yang dapat diperoleh di instansi tujuan magang yang relevan dengan bidang kompetensi. Kemudian informasi umum serta analisis awal dan juga tujuan penulisan dan signifikansi topik laporan magang yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi memang judulnya tidak boleh laporan magang saja gitu. Tapi memang ada judulnya, misalnya kalian magang sebagai komunikasi pemasaran ya bisa jadi judulnya adalah strategi komunikasi pemasaran pada PT apa gitu. Kemudian berikutnya adalah tinjauan pustaka dan juga profil organisasi di bab 2 dan aktivitas dan logbook magang. Nah, ini yang penting teman-teman karena di logbook magang ini kalian harus mendeskripsikan per harinya. Jadi silahkan ini dikerjakan setiap selesai kalian magang ya di hari itu supaya tidak berat gitu ya. Jadi ini semacam buku harian gitu. Kalian hari ini apa job desk-nya dan apa portofolionya silakan disertakan gitu ya. Dan ini adalah proses yang cukup panjang ya karena 4 bulan gitu ya. Jadi teman-teman silahkan dikerjakan mulai dari sekarang, jangan di belakang-belakang karena akan berat gitu ya. Dan ambil formatnya dari sini dan masing-masing hari kalian sudah menuliskan logbooknya. Tuh. Kemudian pembahasan ya, ada subbab penjabaran dan analisis kegiatan magang. Dan ini dikaitkan dengan teori-teori komunikasi yang relevan, kemudian analisis reflektif, dan tetap menuliskan laporan magang meskipun analisis reflektif tidak boleh pakai kata saya ya, karena kemarin ada yang pakai kata saya gitu ya. Jadi silakan menggunakan kata-kata penulis ya, seperti karya ilmiah pada umumnya. Dan kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Ini nanti akan ada pembimbingan sendiri dari pembimbing magang. Dan penilaian magang itu penilaian kinerja magang oleh instansi tempat magang ya sebesar 30%, penulisan laporan magang karya akhir 20%, dan penilaian proses pembimbingan magang itu 50% termasuk tadi dokumen IA dan lain-lain. Makanya kalau misal IA atau lab kermanya tidak ada dan kemudian turun ke AB itu lumayan juga bobotnya ya teman-teman ya. Eh, Ya, meskipun kayak kemarin di yang kasus kemarin itu ada yang dapat AB karena perusahaannya insist tidak mau tanda tangan IA ya. Tapi karena kebantu dari nilai perusahaannya ya bisa dapat A meskipun A tipis gitu ya. Tapi kalau misal nilai perusahaan kalian di range AB juga ya, maka nilai magang kalian AB. Apa konsekuensinya kalau nilai magang sampai AB gitu kan ya? Atau di bawahnya ya satu magang itu besar ya SKS-nya sampai 6 SKS. Dan kemudian nilai magang itu akan menjadi acuan untuk nilai konversi teman-teman. Jadi kalau misalnya nilai kalian AB ya maka mata kuliah yang kalian konversi ya akan ikut AB gitu. Nah, itu ya teman-teman. Ini nanti akan dijelaskan lagi sama dosen pembimbing masing-masing. Nah, ya ini yang sistem konversi magang. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Saya langsung ke sini aja, mekanisme persyaratan konversi program magang. Nah, teman-teman, sistem konversi itu dapat diajukan baik oleh mahasiswa yang melaksanakan program magang dengan syarat ketentuan. Jadi, karena memang syarat konversi itu magang itu harus 4 bulan, maka kami mengubah syarat yang dari wajib 1 bulan menjadi wajib 4 bulan supaya semuanya bisa terfasilitasi dengan konversi. Dan banyak aspek yang memang harus dinilai dalam proses konversi ini dan juga disepakati oleh antara dosen pembimbing, dosen yang terlibat dalam komite konversi departemen, yaitu ada Bu Ratih, Bu Andrea, dan juga Bu Titik, dan juga dosen penanggung jawab mata kuliah magang. Dan ketiga elemen ini memiliki otoritas penuh untuk memberikan persetujuan atas konversi yang dilakukan. Nah, beberapa aspek pertimbangan dalam persetujuan konversi diantaranya adalah masa kerja magang, kualitas kerja magang, luaran magang, dan proses pembimbingan.
Nah, mahasiswa yang akan mengajukan konversi itu terlebih dahulu diwajibkan mengisi KRS BPK Outbound pada Cyber Campus V2 pada periode KRS. Nah, teman-teman yang di KRS kan pada BPK Outbound itu juga termasuk mata kuliah magang profesi komunikasi ya di V2, bukan di V1. Nah, nanti selain magang profesi komunikasi, kalian bisa memilih mata kuliah apa saja yang nantinya akan dikonversi. Nah, teman-teman, ini sepertinya Mbak Intan punya saran untuk mata kuliah yang dikonversi ya. Mbak Intan kemarin apa ya? Kalau bisa, jangan memilih mata kuliah yang terlalu spesifik ya. Misalnya seperti apa kemarin Mbak Intan, industri media massa misalnya ya. Sebaiknya pilih mata kuliah yang lebih umum ya, seperti komunikasi budaya korporat misalnya, atau komunikasi kelompok ya, itu lebih umum. Jangan mata kuliah yang spesifik, skillnya spesifik, karena itu sangat beresiko untuk ditolak ya teman-teman ya. Dan kami pasti akan menolak konversi apapun konversi yang melibatkan mata kuliah praktis seperti perencanaan event. Jadi kalau ada yang nanti mengajukan konversi ke perencanaan event, itu pasti kami akan tolak karena memang perencanaan event SKS-nya sangat besar dan skill yang diminta itu juga sangat berat. Jadi kami tidak bisa menyetujui konversi ke perencanaan event. Gitu ya teman-teman, kecuali kalian memang memang magangnya di IO dan tugasnya setara project manager, itu baru kami memperbolehkan teman-teman mengkonversi ke perencanaan event. Selama masih kru, itu kami tidak akan menyetujui konversinya. Jadi itu sarannya teman-teman. Kenapa kok kami ingatkan di awal? Karena ketika nanti kalian memilih mata kuliah di KRS BPK yang akan dikonversi, itulah yang nanti akan kami setujui atau ditolak. Dan nanti kalau misal ditolak, itu kalian tidak bisa mengganti mata kuliah atau menambah mata kuliah lagi. Sistemnya tidak bisa. Jadi kalau misal ternyata mata kuliah kalian ditolak semua yang konversi, misalnya karena tidak sesuai dengan ini apa namanya kompetensi magang yang kalian penuhi, itu maka kalian tidak bisa mengganti mata kuliah yang lain. Gitu ya. Makanya pilih mata kuliah yang lebih general, yang lebih most likely itu lebih peluang untuk disetujuinya lebih besar gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian pengajuan konversi magang dilaksanakan saat minggu pertama UAS melalui formulir yang telah disiapkan. Jadi, nanti kalau kalian sudah KRS, mata kuliah apa saja yang mau dikonversi, nah di akhir kalian mengisi form konversi ada di lampiran 5 untuk menjelaskan apa saja kompetensi yang kalian sudah penuhi selama di tempat magang untuk berhak dikonversi ke mata kuliah ini. Dan nanti juga melalui form itu kami akan menyetujui atau menolak yang kemudian akan diproses oleh ketua tim konversi yaitu Bu Rati. Nah, mata kuliah yang diajukan mahasiswa untuk dikonversi dapat disetujui dan juga dapat ditolak, tapi sekarang tidak bisa disetujui dengan nilai lebih rendah ya, karena sistem tidak mengizinkan. Jadi antaranya disetujui atau ditolak gitu aja. Nah, nilai mata kuliah yang diajukan mahasiswa untuk dikonversi mengikuti nilai akhir mata kuliah magang profesi komunikasi. Jadi kalau misal kalian dapat A, maka nilai nilai yang dikonversi akan dapat A. Kalau misal kalian dapat AB, ya nilai yang dikonversi akan dapat AB. Nah, keputusan pada proses konversi, poin 9 ini penting sekali. Keputusan pada proses konversi merupakan hak mutlak tim, dosen, dan tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat mengajukan banding. Jadi kalau misal kalian sudah ditolak, ya sudah ditolak saja, tidak bisa mengajukan protes atau banding, Mbak, kenapa kok ditolak, Mbak, apakah bisa diubah, apakah begini-begini, tidak bisa ya teman-teman gitu. Dan konversi sekali lagi itu tidak wajib. Kalau memang kalian tidak mau melakukan konversi juga silahkan gitu ya. Tapi just so you know, teman-teman, bahwa konversi magang itu adalah sebuah bonus ya, bonus dari kegiatan magang. Maka ya sebagai bonus, makanya tidak bisa protes, tidak bisa mengajukan banding, dan sebagai bonus juga bisa dapat, bisa enggak gitu ya, bisa disetujui atau bisa ditolak gitu ya teman-teman ya. Jadi di akhir nanti kami tidak bisa mengakomodasi permintaan perubahan mata kuliah, permintaan dari ditolak menjadi disetujui, dan lain-lain. Kami tidak bisa melakukan itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di form konversi, teman-teman ya, itu memang sudah ada mata kuliah magang profesi. Sebentar saya bukanya form konversi.
Nah, ini form konversinya. Ini sudah ada tulisan magang profesi komunikasi dan ini jangan dihapus ya. Memang sudah dituliskan di sini supaya ya kalian ingat bahwa yang namanya pengajuan konversi itu harus mata kuliah magang profesi komunikasi itu juga masuk dan jangan lupa di KRKS-kan di BPKV 2. Begitu teman-teman, kurang lebih. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Aduh. Ya, silakan. Siapa tadi dulu? Baik, Dulu. Mbak. Terima Ya, kasih. Mungkin izin bertanya untuk memastikan kembali saja berarti kalau misalnya semester 7 ini sudah tidak mengambil mata kuliah lain selain skripsi dan magang, berarti yang di V1 itu cuma skripsi dan yang magang itu di V2, betul begitu ya, Mbak Rani? iya betul begitu. Nah, Terima kasih, Mbak. betul begitu. Selama tidak ada perubahan ya teman-teman ya, karena biasanya terkait KRS ini suka ada perubahan. Tapi kalau misal ada perubahan nanti kami memberi arahannya di grup dan juga apa namanya sementara sih belum ada perubahan. Kemarin saya konfirmasi ke Bu Titik juga itu apa namanya masih pokoknya semua KRS magang itu dilakukan di BPKV 2 gitu. Jelas ya? Sudah jelas, sudah jelas. Oke, lanjut, Dom. Selamat malam Mbak Rani. Mm-mm. Em, saya ingin bertanya nih Mbak. Kebetulan saya ingin kayak ada kan yang ngomong kalau misalkan memang berarti laporan magang itu harus dikumpulkan. Kalau mau dikonversi itu memang harus sudah terhitung logbooknya itu selama 4 bulan. Apakah benar ya Mbak itu? Ya, betul. Berarti kalau misalkan magangnya di September selesai Januari itu berarti nggak bisa dikonversi ya Mbak? September, Oktober, November, Desember kan 4 bulan sampai Desember tuh. September. Iya nggak? Nah, kalau terhitung dari day one itu 3 bulan doang sih Mbak, kalau nggak salah. Kan September, maksudnya September kok Oktober, terus ke November, Desember, terus baru ke Januari gitu. sebentar, bentar, bentar. Iya ya, satu dua. 4 bulan kok kalau kamu mulainya 1 September toh sampai Desember akhir. Tapi Itu berarti kalau misalkan di laporan magangnya kayak misal sisa, kayak masih ada sisa gitu nggak bisa Mbak berarti. masih ada sisa apa ini maksudnya? Misalkan dikumpulin laporan magangnya minggu ketiga Desember, tapi kita terhitung 4 bulannya itu misalkan minggu keempat Desember itu gimana Mbak kira-kira? Sebentar, aku tak cek kalender akademik juga ya. Mungkin Mbak Intan, Mbak Mita bisa bantu untuk cek kalender akademik UAS itu kapan ya? Bentar, bentar. Karena kalau misal UAS-nya Januari itu masih bisa soalnya. Ntar ya, tunggu ya. Mana sih kalender akademik? Saya tuh ada kalender akademik tapi ya di grup mana gitu ya. Lupa. Mbak Intan bisa bantu kah? Atau Mbak Mita ada di ruangan? Wait, tunggu ya, guys. Oh, ini, ketemu. UAS itu 7 sampai 19 Desember ya. Betul nggak sih? Iya Mbak. Mm. Kalau misal masih sampai akhir Desember nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa ya Nah, Mbak berarti. batas akhir input nilai itu kan 2 Januari nih tulisannya di kalender akademik. Jadi kalau masih sampai akhir Desember itu masih masih bisa masukkan aja. Eh, kan kalian kalau 4 bulan itu maksimal September harus sudah dapat ya. Kalau Iya. yang belum dapat, nah kalau misal kemudian sisa karena ya UAS-nya memang 19 Desember dan memang selama di IA kalian itu stating sampai 31 Desember, it's okay, nggak apa-apa. Oke baik Mbak. Hmm. Dan berarti kalau bisa mengambil magangnya itu di saat keberlangsungan, misalkan ngomongnya gimana ya, kan ada, saya sempat ngobrol terus ada yang nyelutuk juga gitu Mbak, saya juga sempat berpikir kalau misalkan
saya dapat magang itu nggak nutut misalkan sampai batas input nilai Januari gitu. Kalau misalkan kami magangnya tetap di semester ini tapi tidak ngambil mata kuliah, ngambil KRS magang, tapi kita tetap masukin logbook gitu, tapi mulai konversinya itu saat semester 8 gitu gimana ya Mbak? Nggak apa-apa, Oh nggak nggak apa-apa, apa-apa ya berarti? nggak apa-apa. Oh. Oke oke. Ada banyak yang gitu, misalnya semester ini magang dulu gitu ya, tapi tidak masukkan ke mata kuliah dulu gitu ya, itu nggak masalah sih. Selama kalian memang magangnya tetap memenuhi syarat yang tadi, jangan ikut mata kuliah yang lain, misalnya kayak gitu-gitu. Oke baik Mbak. Tapi nggak masalah kalau misal memang oh kayaknya nggak nutut nih, misalnya dapat 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 magangnya baru Oktober, kan ada yang begitu ya, itu ya sudah berarti apa namanya nggak usah KRS dulu. Biasanya juga ada juga yang nunggu sampai KPRS dapat apa enggak, baru nanti KRS gitu. Oke Oke, Mbak Rani, terima kasih banyak. oke, thank you. Oke, Dani Ca ya lanjutnya. Menanyakan terkait pemilihan instansi tempat magang aja sih Mbak, mau Mm-mm. konfirmasi kembali kalau misalkan dapatnya itu di sebuah NGO itu apakah diperbolehkan ya Mbak? Karena kayak kemarin itu saya dapat itu di Green School Bali Mbak. Itu tuh Mm-mm. masih di bawah Yayasan Kulkul. Jadi kayak masuknya sih NGO gitu di Indonesia. Itu apakah diperbolehkan ya Mbak? I don't see why not sih. Seharusnya sih nggak Oh iya masalah. sih. Selama memang Maksudnya NGO itu apakah ya? em, selama NGO itu bergeraknya memang tidak untuk sesuatu yang ilegal gitu. Misalnya melawan pemerintah misalnya kayak gitu. Bukan protes loh ya, ini melawan maksudnya. Beda beda cerita kalau gitu. Itu bisa kamu mencari info aja lah gerakan NGO-nya selama ini apa kayak gitu. Oke. Kalau dari NGO-nya sendiri itu fokusnya kan memang itu sekolah internasional gitu ya Mbak. Yang Mm-mm. mana emang itu tuh nerapinnya sustainability gitu dan emang dalam waktu dekat ini bakalan ada kayak semacam penggalangan dana dan juga memang fokus dari NGO ini sendiri tuh memberikan beasiswa gitu sih Mbak kepada Mm-mm. orang-orang sekitarnya itu sendiri. Mm-mm. Karena kalau misalkan saya baca di panduan magang kemarin kan itu tulisannya harus PT ya, yang mana kan ini Mm-mm. tidak masuknya tidak PT gitu sih Mbak. Mm-mm. Jadi mau tanya mengenai hal Ya. tersebut aja. Nggak terlalu saklek itu sih sebenarnya. Cuma ya memang Danica perlu memastikan gerakannya dia untuk mendapat donasi itu dari mana. Misalnya karena memang NGO ada yang misalnya gerakannya itu dari mohon maaf ya teman-teman ya kayak Pride kayak gitu-gitu. Kalau NGO internasional ya. Itu ada soalnya kapan hari ternyata NGO itu ini dapat donasi dari Pride dari luar negeri. Nah, itu kalau di UNER ya, itu bukan apa-apa, cuma memang masih tidak diperbolehkan. Kayak gitu dan jadi silakan aja dicek lah ya kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka dukung dan apa saja yang mereka jalankan dan juga mereka dapat donasi dari mana. Itu silakan dicek itu aja, Danija. Baik Mbak, terima kasih ya. Oke. Oke, lanjutnya Nara. Oke, malam Mbak Rani, saya izin bertanya. Untuk kasus saya pribadi itu kemarin saya sudah keterima di magang di TPRI Jogja. Tapi Mm-mm. jam kerjanya memang seperti yang ada di Implementation Agreement 40 jam per minggu, Senin sampai Jumat 8 jam. Tapi Ya. khusus di DP saya, di PC saya itu Mbak, katanya kalau diminta masuk Sabtu Minggu itu tetap harus masuk. Itu saya harus bagaimana ya Mbak? Nah, itu harus di stating ya di IA, ditulis saja memang jam kerjanya 40 minggu, 40 minggu lagi. 40 jam per minggu dan kalau misal diharuskan masuk hari Sabtu Minggu itu untuk pekerjaan apa? Dituliskan Nara. Eh, Sepertinya tentatif, Mbak. Jadi tiap minggu itu Mm-mm. berbeda pekerjaannya. Kalau disuruh masuk Sabtu Minggu. Ya, tapi kan pasti sudah ada ini ya, maksudnya range pekerjaannya itu apa saja yang memang harus masuk Sabtu Minggu. Misalnya memang ada program yang memang ditayangkan di weekend, kayak gitu. Itu di stating aja, harus ada di IA. Ya, oke, jadi saya tetap boleh diperbolehkan masuk Sabtu Minggu ya, Mbak. Yang penting di statement di Iya, yang ianya. penting di statement di IA-nya, gitu kan. Selama Oke, karena tidak
ada di IA itu nanti kamu bisa nuntut kalau misal ada penyalah ini ya, bukan penyalahgunaan ya, apa ya, perjanjian yang kalau ada ketentuan atau instruksi yang menyalahi dari perjanjian gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani. Oke, Sasha, ini aku ngikuti urutan yang angkat tangan nih. Nggak tahu tadi siapa yang angkat tangan duluan. Oke, oke, silakan. Ada dua. Yang pertama, kan aku keterimanya magangnya 6 bulan ya Mbak. Jauh suaranya. Iya, iya. Mm-mm. Ya, Terus, Cek, ternyata di 4 bulan tuh sebenarnya sudah cukup. Nah, kalau misalkan hmm. itu untuk penilaiannya itu tuh berdasarkan 6 bulannya, 4 bulan atau bagaimana Mbak? Atau itu mau 4 bulan, mau 6 bulan tetap sama aja penilaiannya? Tetap sama aja sih sebenarnya. Tapi ya minimal karena ya apa ya sekarang tidak ada. Kalau dulu kan 4 bulan tuh hanya boleh konversi sampai berapa gitu kan. Sedangkan kalau 6 bulan atau lebih itu dapat konversi sampai berapa. Sekarang sih nggak ada sih. Jadi ya minimal 4 bulan. Cuma kan memang ada yang pengen menambah pengalaman gitu ya. Makanya sampai 6 bulan gitu. Tapi 4 bulan aja udah cukup sih Sasha. Tapi memang ada perusahaan yang nggak ngebolehin loh. Misalnya, oh nggak boleh kalau 4 bulan, Mbak. Harus 6 bulan misalnya. Ya memang ada perusahaan yang begitu. Ya nggak apa-apa yang dimasukkan untuk penilaian hanya 4 bulan aja. Gitu. Gitu. Berarti karena 4 bulannya juga udah boleh selesai gitu ya Mbak? Iya, boleh. Padahal di suratnya 6 bulan tetap nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama yang kedua kan aku di IO ya Mbak. Di potensi. Mm-mm. Nah, itu kan untuk jam kerjanya nggak menentu. Nah, aku tuh Mm-mm. untuk saat ini aja di tanggal 10 Agustus tuh udah ada ini Mbak, apa namanya, kayak pertemuan gitu untuk anak-anak magangnya. Nah, Ya. dan untuk jam kerja itu tidak tidak menentu banget. Karena itu bolak-balik Mbak. Jadi 1 bulan tuh bisa ke 6 kota, ke 4 kota, tergantung dari eventnya tuh di mana. Nah, itu tergantung Mm-mm. jam kerja atau enggak Mbak. Karena sepertinya akan ada 1 minggu atau 2 minggu tuh benar-benar day off gitu Mbak. Iya sih, paham sih kalau IO itu pasti begitu gitu. Tapi ya silakan didiskusikan aja untuk nanti di stating di IA itu bagaimana karena memang itu harus tertuang ya dalam implementasi agreement bahwa memang ada pekerjaan yang mengharuskan kamu posisi di luar kota misalnya. Nah, kalau di luar kota itu siapa penanggung jawabnya untuk anak-anak magang nih gitu. Hmm. Itu tak kan ya otomatis tanggung jawab penuh perusahaan ya kayak gitu. Kalau Hmm. misal terjadi sesuatu sama kamu selama di luar kota itu bagaimana juga termasuk. Berarti kalau di logbook nggak ngapa-ngapain itu di 2 minggunya ntar diisi apa Mbak? Atau dikosongin aja? Nggak boleh sih kalau kosong. Jadi memang kamu harus meminta job desk ya, walaupun 2 minggu off. Entah itu kamu ikut visit, entah itu kamu ikut apa namanya eh, pitching dengan klien, misalnya itu harus ada. Tuh. Baik Mbak. Berarti kalau Mm-mm. lebih dari 4 minggu itu terserah dari aku dan juga perusahaannya Mbak. Apa-apa gimana? Sorry, nggak dengar. Kalau misalkan jam magangnya itu di luar dari 40 jam per minggu, lebih dari jam tersebut, berarti itu urusan aku dan juga perusahaannya atau bagaimana Mbak? Ya, tetap di stating ya bahwa yang namanya industri apa namanya event organizer memang tidak bisa saklek gitu. Tapi ya memang harus pakai bahasa IA sih nanti ya. Ya, tapi itu silakan didiskusikan dulu lah bagaimana nanti dengan perusahaan dan menuangkannya ke implementation agreement bahwa jam kerja di perusahaan bisa melebihi 40 jam per minggu karena perusahaan event organizer. Kemudian ada hari-hari tertentu yang memang harus mengharuskan peserta magang untuk ikut keluar kota. Itu boleh di stating dan kalau jam-jam kosong ya kamu tetap harus mengikuti kegiatan dari event organizer itu Mbak. gitu. Entah itu persiapan event atau apa. Kalau misal kamu biarkan kosong dan tidak ada portofolio sama sekali, ya itu nanti akan jelek nilai magangnya. Berarti tidak terhitung 4 bulan berarti nanti. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Oke, Rebecca, Oke, terima kasih Mbak Rani. Saya mau tanya untuk tempat magang nanti ini. Nah, saya kan keterima di agensi ya Mbak. Namun agensinya ini belum PT. Itu apakah boleh ya Mbak? agensi apa? Agensi sosmed. Oh, oke. Nggak apa-apa, kayak advertising agency gitu kan ya, berarti. Mm-mm. Marketing agency. Nggak masalah kok. Oke, sama ini Karena, ada ini Mbak, mm, ada titipan pertanyaan dari teman saya yang nggak bisa ikut. mm-mm. Nek, kalau semisal dia itu dapat magangnya WFH atau remote itu apakah boleh ya Mbak? Boleh, selama itu ada job desk-nya. Boleh selama ada job desk. Oke, terus yang kedua,
Kalau misalnya jadi magang di staf anggota legislatif, apakah bisa? Jadi nggak masuk DPR atau DPRD? Maksudnya perorangan. Staf legislatif gitu pokoknya, Mbak. Iya, perorangan kan berarti ya. Nggak Nah, apa-apa itu berarti. nanti tanda tangan yang tanda tangan iya siapa? Kan Hmm, harus ada nama instansinya ya, teman-teman. oke. Mm-mm, Terima kasih. mm-mm. Oke. Tisa, Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ini saya mau tanya. Tadi kan disebutkan sama Mbak Rani kalau misalnya kalau magang itu kan nggak boleh ambil matkul lain. mm, Nah, kebetulan saya magangnya itu, kebetulan saya KKN-nya itu ambilnya di semester 7, Mbak. Apakah boleh ya saya ambil matkul KKN? Sekarang kan matkul KKN kalau katanya Bu Rati itu kan waktu liburan, iya, gitu, Mbak. heeh, heeh, nggak apa-apa. Kakak KRS saja. Makanya tadi saya mention hanya boleh KRS, KKN atau skripsi. Oh iya, maaf Mm, ya Mbak kalau kelewat. Terima kasih, Mbak. Oke. Siapa ini nextnya ya? Yang udah turun dong ininya, resennya. Ada kayak laporan hasil karya. Nah, Mm-mm. jadi saya itu eh, pekerja karena saya tuh keterima di hotel, Ya. jadi saya itu banyak pekerjaan yang nggak bisa saya dokumentasi. Apalagi saya tuh biasanya kalau kerja itu lebih ke misal negotiating sama eselon government atau kayak escorting tamu-tamu yang dianggap VIP sama hotel saya. Itu kan saya pasti nggak boleh bawa handphone, nggak boleh Mm-mm. Mm-mm. foto-foto sembarangan. Jadi Mm. yang bisa saya jelas, saya tuh bingung saya bisa lampiran apa karena misal kayak oh oke mereka jadi agree nih mereka mau misal mau deal suatu hal gitu itu kan dealnya itu kan nggak bisa saya akses ya Mbak karena kan saya trainee Mm. di sana. Mm-mm. Nah saya bingung yang saya bisa lampirkan tuh apa ya karena kalau Mm-mm. foto kayak kegiatan maaf ya Mbak kalau foto Ya. kegiatan tuh ada tapi yang foto spesifik yang berkaitan dengan kegiatan saya hari itu tuh nggak ada itu yang mau saya Di tanyakan. notulensi aja. Oh itu nggak apa-apa Mbak notulensi. Nggak apa-apa, tapi harus ditandatangani notulensinya harus ditandatangani notulensinya harus ditandatangani mentor ya. Oh ya oke baik Mm-mm. siap. Gitu. Jadi ya memang ada yang konfidensial dan tidak boleh difoto atau bahkan ya memang kayak IO itu kan juga ada yang kerjanya nggak boleh bawa HP ya, Eh, bolehnya bawa HT gitu. Itu di notulensi aja tapi nanti minta paraf ini mentor gitu. Untuk para mentornya itu berarti di Di misal notulensinya. oh misal kayak hari itu saya lampirannya itu berupa notulensi berarti di hari itu Mm-mm. harus ada tanda tangannya. Oh ya siap. Baik. Yes, gitu. Terima kasih. Mm-mm. Oke, nah Siwa. Baik, terima kasih Mbak Rani untuk kesempatannya. Mau izin konfirmasi terkait yang kesepakatan kerja yang di IA itu, yang kalau misalkan kita lebih dari 40 jam atau di weekend kita ada kerja atau di hari lain ada tambahan itu, berarti kita buat kesepakatan tambahannya bisa ngubah dari IA yang dari prodi itu ya Mbak? Atau kita bikin template ulang? Enggak, ngerubah klausul aja yang dari IA yang template prodi tadi. Oh iya, berarti Mm-mm. tinggal nambahin di bawah Iya, saja ya. nambahin aja. Nggak usah apa kayak bikin sendiri. Baik, terima kasih Mbak Rani. Thank you. Oke, Bilkis. Terima Ya, kasih Mbak Rani, izin bertanya. Tadi pertanyaan saya mirip-mirip sama punyanya Nashwa. Kebetulan saya sudah ongoing magang dan jam kerja magang saya mengikuti jam kerja kantor yaitu 9 jam per hari. Nah, kalau misalnya di total 4 bulan kan hasilnya jadi 45 jam. Itu apakah Mm-mm. nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, terima Nanti kasih. silakan ditulis aja di IA-nya ya. Oke, terima kasih Mbak Jam Rani. kerjanya jam berapa, kemudian berapa. Itu kan minimal sih sebenarnya. Syarat min- Oke, selanjutnya Cynthia.
Baik Mbak Rani, terima kasih izin bertanya soal konversi tadi ya Mbak. Kalau Hmm. konversi itu kan dilakukannya di V2 waktu KRS kan Mbak. Nah sedangkan magang saya ini tuh saya di bagian DMO Mbak, Digital Marketing Operation. Cuma di dalam DMO sendiri itu masih ada subbagian-subbagian lain seperti advertising, terus sosial media dan lainnya. Nah untuk ke subbagian-subbagiannya itu kan masih ditentukan setelah onboarding ya Mbak. Nah, Hmm. untuk KRS-nya sendiri kan minggu depan ya Mbak, sedangkan saya magang masih setelah tanggal 17. Nah, saya kan Hmm. jadinya belum tahu ya Mbak, matkul-matkul apa aja yang sesuai dengan job desk saya nanti, karena memang subagiannya itu ditentuinya setelah onboarding. Nah, itu gimana ya Mbak? Ya tadi, mending pilih mata kuliah yang lebih general aja. Atau misal kalau semua subbagian itu memang menjalani komunikasi pemasaran online misalnya, itu ya kamu mengajukan konversi ke mata kuliah yang aman itu aja sih, menurutku ya. Sebenarnya loh ya, yang namanya mata kuliah konversi itu masih bisa diubah waktu kayak waktu KPRS gitu. Tapi khawatirnya kalau misal ada perubahan sistem lagi, monggo Mbak Intan, barangkali ada. Ya, ini Hmm. tadi sepertinya pertanyaan ini yang saya lewatkan saat saya Yes. Ya, gini teman-teman. Jadi biasakan untuk berstrategi ya gitu. Maksudnya kalau memang kalian walaupun dari kami sebagai tim dosen itu kan selalu bilang bahwa yang namanya konversi itu bonus ya. Jadi jangan pernah menggantungkan dengan konversi. Itu pertama ya. Karena kembali esensi kuliah kan ya kuliah ya. Jadi masa kuliah mengharapkan konversi sih gitu loh ya. Walaupun ya siapa yang nggak mau konversi gitu lah ya intinya. Tapi maksudnya kalau memang ternyata dalam perjalanannya ada perubahan-perubahan itu dan belajar dari yang semester teman-teman kalian juga anak 2023 di semester kemarin yang ternyata sistemnya sudah berubah, tidak lagi bisa merevisi matkul itu di akhir-akhir ketika proses konversi yang mana dulu itu bisa, sekarang sudah nggak bisa, ya berarti kalian yang harus berstrategi gitu loh. Maksudnya di sini kan kami terbuka ya, maksudnya kayak tadi Mbak Rani sudah menjelaskan sistemnya tuh sekarang seperti ini. Jadi ya kalian yang harus berstrategi gitu loh. Jadi kalau pas waktu milih matkul itu ya tadi mungkin Mbak Rani sudah suggest ya, pilihlah matkul-matkul tuh yang sifatnya itu general gitu. Itu pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya tadi pertanyaannya Cynthia tadi ya, misalnya saya kan misalnya belum tahu tuh nanti kok ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Ya seharusnya ketika kamu sudah tahu job deskmu itu adalah digital marketing officer misalnya, berarti kan segala hal yang berbau dengan pemasaran atau misalnya corporate dan berbau digital itu kan potensi dikonversinya itu kan bisa. Itu mas Halo Mbak, suaranya hilang Mbak. itu pun ada perubahan-perubahan ya itu nggak akan jauh-jauh dari situ gitu ya nggak akan jauh-jauh dari situ gitu maksudnya gitu jadi berstrategilah teman-teman gitu ya supaya seandainya nanti ada perubahan-perubahan mata kuliah sorry perubahan-perubahan tugas itu kalian harapan kalian untuk tetap ada mata kuliah yang dikonversi itu tercapai kan gitu karena kalau belajar dari teman-teman yang kemarin em, mereka sepertinya tidak terlalu serius ya dalam Betul. memilih dalam memilih matkul konversinya gitu loh. Jadi kayak ya ada beberapa itu yang mungkin cenderung asal mungkin atau bahkan hanya melihat dari cutting gitu misalnya oh cutting dulu bisa kayak begini. Ya karena dulu mungkin bisa karena masih bisa direvisi gitu. Bisa jadi mungkin kalian kan nggak tahu ketika mereka awal mensubmit apa, kemudian direvisi jadi apa. Kan bisa jadi mungkin kalian nggak terinfo juga kan soal itu gitu loh. Nah, maksud maksud kami adalah pastikan bahwa kalian berstrategi gitu loh di sini gitu. Jadi ada mata kuliah yang sifatnya general, ada yang mungkin cenderung spesifik gitu ya. Yang mungkin kayaknya nih kalaupun job deskku berubah-berubah kayaknya masih bisa lah ini kayaknya masih masuk lah kalau misalnya nanti dikonversi gitu loh. Kalaupun misalnya ternyata tidak bisa dikonversi pun kalian masih ada yang dikonversi karena kalian tadi memilih satu atau dua lah matkul yang sifatnya general tadi gitu. Jadi mungkin sedihnya nggak terlalu besar gitu kan. Karena tidak bisa dikonversi. Oh iya kan gitu loh. Jadi ya itu makanya berstrategi lah gitu ya. Maksudnya kami kan di sini terbuka teman-teman. Kalau misalnya kami nggak pengen teman-teman
konversi ya kami nggak bilang loh hal-hal seperti ini tuh ya kan, ngapain kami ngomong gitu kan. Tapi justru karena kami terbuka seperti ini ya manfaatkan, ya berstrategi lah gitu loh. Jadi kalau sudah dikasih tahu kayak gini ya nanti pas waktu milih matkul tuh ya jangan sembarangan gitu. Termasuk mungkin tadi mungkin harusnya Mbak Rani sudah menyampaikan kan bahwa jangan pernah mengkonversi perencanaan event. Ketika kalian statusnya hanya sosial media officer atau sosial media spesialis, dan event itu bukan main job kalian. Kalian cuma sesekali join event atau creating event, itu pun mungkin cuma jadi publikasinya atau sebagainya. Itu bukan perencanaan event gitu ya. Hanya karena perencanaan event itu 5 SKS terus wah ini harus diambil supaya aku konversinya besar dan sebagainya. No, gitu ya. Jadi perencanaan event itu hanya bisa dikonversi oleh anak yang memang satu magangnya di IO gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi mungkin Mbak Rani mungkin juga udah menjelaskan saya rasa soal itu bahwa paling enggak status kalian di situ sebagai junior project manager minimal ya di event itu gitu paling enggak gitu. Jadi kalian memang mengarrange eventnya dari nol ya sampai eventnya itu terlaksana sampai selesai sampai evaluasi gitu. Termasuk perumusan idenya, terlibat dalam Betul, perumusan betul. ide. Bahkan mungkin ikut pitching dan sebagainya gitu ya. Jadi makanya kalau event itu bukan main job kalian, apalagi kalian magangnya bukan di IO gitu ya, jauhilah untuk memasukkan perencanaan event gitu ya, karena itu pasti tertolak gitu ya. Jadi jangan pernah memasukkan itu ketika kalian memang magangnya bukan di IO gitu ya. Jadi daripada nanti sudah terlanjur masukin lah, udah terlanjur masukin 5 SKS gitu misalnya ternyata nggak di-approve ya emang gimana memang kerjaannya nggak bikin event kok gitu ya gitu, dan event bukan kerjaan utama kalian selama minim 4 bulan magang itu gitu ya. So ya berstrategi lah ya teman-teman gitu, kami sudah buka-bukaan lah ibaratnya hal-hal seperti ini tuh simply karena kami juga berharapnya ya kalian bisa lah dapat konversi walaupun mungkin bisa jadi mungkin tidak seoptimal yang kalian harapkan, tapi paling enggak bisa dapat konversi gitu loh ya. Jadi silakan diatur nanti gimana proses kalian memilih matkul saat KRS di V2. Dari saya itu, Mbak. Thank you, Mbak Intan. Kalau mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok bisa dosen magang tidak tahu adanya perubahan sistem? Jadi gini teman-teman, sebelum saya cerita dulu ya. Jadi magang sebelumnya itu yang namanya KRS konversi itu adalah sebuah proyeksi dulunya. Sebuah proyeksi, jadi kalian boleh sembarang milih mata kuliah apa saja gitu. Tapi ketika magang kalian, oh ternyata nggak cocok nih diubah ke ketika magang kalian tuh nggak cocok di job desk yang ini, di mata kuliah yang ini misalnya. Terus kalian mau ubah mata kuliah itu di form konversi gitu. Mbak kayaknya dari job desk magangku tuh lebih cocok deh ke sini gitu. Itu masih bisa guys. Itu dari semester semester kapan hari ya sebelum semester lalu itu masih bisa seperti itu. Dan kemarin itu tidak bisa dilakukan lagi. Dan kapan kami tahunya ketika sudah mau submit konversi. Ketika Bu Ratih sudah mau klik apa persetujuan atau penolakan gitu. Dan ternyata ada perubahan sistem tidak bisa menambah mata kuliah sama sekali. Padahal waktu pengisian form konversi itu masih ada mahasiswa yang tanya, Mbak kayaknya aku lebih cocok konversi ke sini. Ya dicoba aja, ditulis di form konversi. Kalau bisa kan ya alhamdulillah, saya bilang begitu waktu itu. Ternyata nggak bisa guys. Nggak bisa sama sekali nambah mata kuliah. eh, Ketua tim konversi dan kami sebagai dosen konversi hanya bisa menolak dan juga menerima. Nah, since tidak bisa mengganti, tidak bisa menambah, jadi silakan kalian berstrategi dalam memilih mata kuliah yang memang sebaiknya itu kompetensi-kompetensi umum. Ya, makanya tadi saya bilang seperti komunikasi dan budaya korporat, misalnya kalau misal kalian belum ambil mata kuliah itu. Nah, mata kuliah konversi yang dipilih adalah mata kuliah yang belum pernah kalian ambil sama sekali. Jadi tidak bisa perbaikan nilai ya. Misalnya, Mbak, saya dulu Kombutkor dapat BC misalnya atau dapat B. Bisa nggak melalui konversi itu saya memperbaiki nilai supaya jadi A? Tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi semua mata kuliah yang memang belum pernah diambil dan teman-teman silahkan pilih mata kuliah yang lebih general dan yang kompetensinya memang dibutuhkan ketika di perusahaan. Begitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti dalam menghadapi KRS silahkan ya tadi misalnya kalau
ya kan ada subdivisi Mbak gini-gini, tapi memang kompetensi yang dibutuhkan adalah digital marketing, ya silahkan dengan confidence kalian menuliskan komunikasi pemasaran online, misalnya begitu. It's okay. Ya, Andrea. Baik, Mbak, izin bertanya. Kebetulan saya itu magangnya di PT kan, Mbak. Cuma pekerjaan saya itu tuh semacam project manager begitu, Mbak. Jadi memang membuat acara dan kebetulan membuat dua acara gitu, Mbak, seperti CSR begitu. Dan benar-benar dari mencari problemnya sampai bikin mata acaranya begitu. Nah, kalau seperti itu, apakah tetap tidak disarankan untuk mengambil perencanaan event ya, Mbak? Tetap tidak disarankan sih. Beresiko soalnya, resiko banget ambil konversi perencanaan event itu. Mending ambil mata kuliah lain yang 2 SKS atau 3 SKS gitu. Jangan ambil ke perencanaan event. Tetap aku rasa tetap beresiko ya karena nanti penilaiannya di akhir tetepan. Apakah ini layak gitu. Tapi ya memang perencanaan event itu kan adalah mata kuliah praktis yang tertinggi ya teman-teman ya di apa Depkom, dan SKS-nya juga paling besar gitu. Dan memang karena requirement-nya sangat berat gitu kan ya. Jadi lebih baik sih aku menyarankan tidak usah. Tapi kalau misal Andrea confident, ya nggak apa-apa juga sih. Meskipun aku agak takut juga ya. Ya, Tapi Mbak. mending nggak usah deh. Oke, Mbak Rani siap. Terima kasih. Oke, yuk, thank you. Teman-teman juga yang sudah magang, mulai magang dari bulan apa ya, bulan Juni, sebelum Mei misalnya, Mei atau Juni, ya silahkan di IA-nya itu tuliskan saja. Sebentar, saya share screen. Nah, kalau kalian mulai magangnya itu adalah Juni, silakan untuk penandatanganannya ini kalian tulis bulan Juni ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai pelaksanaannya itu lebih dulu dibanding dari tanggal ditandatanganinya IA magang. Bisa dipahami ya. Jadi udah ngikuti hari pertama kalian magang aja. Misal kalian magang 1 Juni, ya silahkan pada hari apa, tanggal 1 Juni bulan apa gitu ya, tahun 2002, tanggal 1 bulan Juni tahun 2026 gitu. Tuliskan begitu. Nah, kalau di fakultas nomor FISIP itu bisa mengajukan nomor surat mundur. Gitu. Harusnya di instansi lain juga bisa sih untuk mengajukan nomor surat mundur. Gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, eh, 1 atau 2 pertanyaan terakhir sebelum pengarahan ini saya akhiri. Nanti mulai Senin ya, KRS, jangan lupa. Nanti yang bisa melihat sistemnya kalian sudah KRS V2 atau belum itu adalah Bu Kadep. Nanti saya akan koordinasi sama beliau. Dan setelah KRS baru G-Sheet saya launch di grup dan silakan teman-teman mengisi G-Sheet tersebut. Oke, silakan Nara. Ya, silakan. Baik, Mbak Rani. Izin bertanya, kalau jadi kalau misalnya saya sih bertanya apakah konversi itu wajib, dan kalau wajib berapa SKS yang harus kami konversi, atau dan kalau misalnya SKS kami sudah full apakah kami harus tetap konversi ya, Mbak? Oke, konversi itu yang wajib hanya yang mata kuliah magang tadi aja, Nara. Kalau untuk mata kuliah lain itu kok ini opsional. Baik, Mbak, berarti di nanti misalnya pas UAS itu di lembarnya kalau tidak mau konversi mata kuliah yang lain itu hanya menuliskan mata kuliah magang ya, Mbak? Iya, betul. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Rani. Oke. Sudah ya kalau gitu teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga jelas ya apa yang saya sampaikan hari ini dan juga dosen-dosen magang sampaikan, dan nggak usah terlalu overthinking sama dokumen administrasinya. Nanti tentunya kami juga akan reminder di grup dan apa namanya mengingatkan ya, mengarahkan teman-teman, ayo silakan ngumpulkan ini, deadline-nya tanggal sekian gitu-gitu ya. Dan saya akan reminder juga. Dan kami juga memastikan supaya
tidak ada yang terlewat ya dari dokumen administrasinya teman-teman. Cuma memang kami dosen magang itu tidak bisa melihat KRS V2 kalian, yang bisa adalah Bukadep. Jadi pastikan ke diri kalian sendiri ya bahwa sudah KRS V2 dan juga memilih mata kuliah konversi yang memang kemungkinan untuk disetujuinya lebih besar gitu ya teman-teman. Thank you semua, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you juga untuk dosen-dosen magang yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam, terima Terima kasih kasih. banyak Mbak Rani. Terima kasih.